Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Waryani dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu probabilitas 1, yang mana merupakan salah satu tugas ITS pada mata kuliah statistik dan probabilitas. Nah, di sini ada sampel dan populasi. Apa sih sampel dan populasi itu? Nah, pengukuran yang menggunakan sampel disebut dengan statistik, sedangkan pengukuran menggunakan populasi disebut dengan parameter. Statistik sendiri dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk melihat persebaran data. Nah, parameter sama halnya seperti statistik, tetapi data yang digunakannya adalah populasi. Nah, dari kedua ini, sampel dan populasi ini, mereka bisa digunakan untuk mengetahui peluang atau suatu kejadian peristiwa. Nah, apa sih probabilitas itu? Probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya suatu kejadian. Jadi, probabilitas menggambarkan suatu kejadian atau peluang relatif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Contohnya, di sini ada satu dadu ya. Jika dadu itu dilempar, berapa sih peluang muncul titik dengan jumlah 2? Dadu itu kan terdiri dari 6 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ditanyakan berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2? Yang pasti ada 1 ya. Nah, berarti kemungkinan atau peluangnya terjadinya adalah 1. Nah, itulah yang disebut dengan probabilitas. Nah, contoh kasus lain. Di sini di dalam TV ini terdapat 1 minggu ya, 7 hari, di mana di dalam 7 hari ini terdapat cuaca yang berbeda-beda. Nah, di sini ditanyakan, bagaimana sih perkiraan cuaca dapat dilakukan dalam beberapa hari atau waktu? Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui cuaca itu dapat diperkirakan? Nah, di sini kita menggunakan statistik, di mana statistik itu dapat digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa dengan melakukan analisis pada persebaran data. Kenapa sih tidak menggunakan parameter? Karena parameter itu adalah data yang digunakannya populasi. Nah, di sini untuk kita melihat perkiraan cuaca, kita harus menganalisis persebaran data. Jadi kita menggunakan yang statistik. Kemudian ada teori probabilitas, di mana ada 3 ya. Yang pertama aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan juga teori bias. Di mana aturan penjumlahan juga terdiri dari 3, yaitu penjumlahan khusus, penjumlahan umum, dan komplemen. Kemudian aturan perkalian juga terdiri dari 4, yaitu perkalian khusus, perkalian umum, probabilitas bersyarat, dan probabilitas gabungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aturan penjumlahan. Yang pertama, aturan penjumlahan khusus bisa disebut dengan kejadian saling lepas atau mutually eksklusif, di mana dua peristiwa dikatakan saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi pada waktu yang sama. Peluangnya juga adalah sama dengan 0. Misal saya kasih contoh. Hari ini saya berada di rumah nih, sedangkan saudara saya berada di kampus. Nah, kita tidak tahu kan waktu kita berada di rumah itu apakah tadi pukul 7 atau pada pukul 8. Begitupun dengan saudara saya yang berada di kampus, tidak tahu dia berada di kampus pada pukul berapa sih, entah itu pukul 9 atau dia pukul 9 sudah pulang ke rumah. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa yang tidak dapat terjadi pada waktu yang sama, maka hasilnya juga sama dengan 0. Nah, jika dua buah kejadian adalah kejadian saling lepas, maka penjumlahan dapat dilakukan menggunakan fungsi OR, di mana probabilitasnya itu P dalam kurung A OR B sama dengan peluang A plus peluang B. Di sini ada contohnya juga ya. Probabilitas seorang siswa pria 0,5 dan probabilitas siswa wanita 0,4. Ditanyakan nih, berapa probabilitas tersebut memiliki siswa pria atau wanita? Nah, di sini diketahui peluang A itu siswa pria dengan 0,5. Nah, yang peluang B itu siswa wanita dengan peluang 0,4. Nah, rumusnya saja kita kebawahin ya. Peluang dalam kurung A OR B sama dengan peluang A plus peluang B. Nah, kita tambahin aja nih 0,5 si peluang yang A ini ditambah 0,4 si peluang yang B sama dengan 0,9. Kenapa sih di sini 90%? Karena 0,9 itu sama dengan hasilnya 90%, di mana 0,9 itu kan satu angka belakang koma ya.
maka satu angka belakang koma itu sama dengan kalau di pecahan itu 9/10. Nah, bagaimana sih cara kita ke persen? Dimana persen itu kan 100 ya, 100%. Nah, jadi 9/10 itu dikali dua-duanya sama 10. 9 kali 10 sama dengan 90 per 10 kali 10, 100. Jadi 90/100 itu sama dengan hasilnya 90%. Nah, di sini ada gambar simpelnya ya. Peluang A itu 0,5 dan peluang B itu 0,4. Mengapa sih gambarnya seperti ini? Karena kan penjumlahan usus itu adalah saling lepas, maka gambarnya juga mereka terpisah seperti ini. Kemudian aturan penjumlahan umum itu kebalikan dari aturan penjumlahan khusus, di mana aturan penjumlahan umum itu adalah kejadian tidak saling lepas atau non mutually eksklusif dapat terjadi bersama-sama. Probabilitasnya pun peluang dalam kurung A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini ada contohnya ya. Siswa yang menyukai pelajaran matematika itu 35%. Nah, kemudian ada juga siswa yang menyukai pelajaran Inggris 55%. Nah, di sini ada nih siswa yang menyukai pelajaran keduanya yaitu matematika dan Inggris 20%. Ditanyakan, berapa sih probabilitas seorang siswa yang menyukai matematika atau Inggris? Nah, di sini diketahui nih, peluang A itu pelajaran matematika siswa dengan 35% dan peluang B-nya itu yaitu siswa yang menyukai pelajaran Inggris 50%. Nah, siswa yang menyukai pelajaran keduanya itu adalah peluang A irisan B sama dengan 20%. Ditanyakan nih, probabilitas yang menyukai matematika atau Inggris berapa? Kita masukin aja rumusnya. Peluang dalam kurung A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A itu 35 kan, ditambah peluang B 55. Nah, di sini dikurangi nih, peluang A irisan B itu yang mana? Siswa yang menyukai pelajaran keduanya yaitu 20. Nah, jadi hasilnya adalah 70%. Nah, di sini gambarnya juga berbeda ya, sama yang mutually eksklusif, di mana di sini itu ada gabungan di tengah-tengahnya. Kalau yang tadi itu mutually eksklusif adalah mereka terpisah, gambarnya di sini mereka bergabung dan juga di tengahnya juga ada gabungan lagi. Kemudian yang terakhir ada aturan penjumlahan komplemen, di mana komplemen dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A, dengan probabilitasnya adalah peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang dalam kurung negasi A. Kenapa sih 1? Karena peluang itu hasilnya tidak akan lebih dari 1. Peluang itu hasilnya harus kurang dari 1, walaupun emang harus 1 ya 1, tidak boleh lebih dari 1. Misalkan 0,05, 0,5, 1 itu stuck di 1, gak boleh lebih dari 1. Kemudian ada contohnya juga ya. Di sini diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut yang gagal bekerja. Nah, langsung saja rumusnya, peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang negasi A. Nah, di sini 1 itu kan udah dari rumus ya yang tadi, karena peluang itu tidak mungkin lebih dari 1 ya. Jadi 1, nah tinggal kita kurangi aja nih, sistem yang baiknya itu berapa tadi? 0,8. Nah, jadi hasilnya itu 0,2 itu adalah untuk sistem yang gagal bekerja. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.